time is yours. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Jadi saya kasih judul yang supaya agak menarik dari Kadidi ke Edinburgh. Jadi saya mau sharing pengalaman sekolah saya di luar negeri. Jadi kalau ini adalah peta dunia, ini adalah Kadidi. Jadi sebuah kelurahan lah. Kita nggak boleh juga sebut desa karena dia adalah kelurahan di daerah Sidrap. Dan kemudian dari sini, jadi saya sekolah di Kadidi, tapi saya SMP di Rapang. Saat itu di Kadidi sebenarnya ada sebuah sekolah juga SMP. Tapi saya dan sahabat saya namanya Ade, itu dari kecil kami berprinsip bahwa kita harus lebih besar daripada kita di daerah kita. Jadi saya memilih sekolah di SMP Rapang. Jadi bersama Ade itu saya naik sepeda berdua ke Rapang. Hanya kami berdua dari Kadidi yang sekolah di Rapang. Kadang-kadang dipalak oleh anak Alobo di Lautan Salo, kemudian dipalak lagi sama anak Gens di jembatan, sampai pokoknya kami kadang kehabisan uang sampai di SMP, tapi kami bertahan. Dan kemudian mungkin dari situ kami belajar banyak hal bagaimana untuk survive di tengah situasi di mana kami itu adalah orang-orang yang sebenarnya minoritas dalam tanda kutip. Kayaknya ada yang ini tolong di mute dulu. Kemudian dari sini saya diberi kesempatan di sekolah di Unhas. Kemudian berkesempatan sekolah di Edinburgh tahun 2013-2014. Dan Edinburgh adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Dia nomor 20 dunia untuk saat ini. Nah, proses menuju dari Kadidi ke Edinburgh itu saya dibantu oleh banyak orang. Sejak saya SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah, saya bertemu dengan orang-orang yang membuat saya punya pijakan untuk melangkah lebih jauh gitu. Jadi jadi saya merasa saya punya utang untuk itu. Makanya forum ini menjadi penting karena saya merasa saya harus berbagi hal ini. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan satu-satunya hal ya, tapi kalau kita kepengen artinya ada jalan untuk kita ke sana. Jadi tidak harus sekolah di luar negeri untuk bisa menjadi sesuatu. Tapi kalau kita kepengen untuk sekolah di luar negeri, artinya ada banyak hal yang yang akan membantu kita pada akhirnya. Dan karena itu, dan karena saya banyak dibantu oleh banyak orang, saya berkewajiban untuk berbagi mengenai hal ini kepada teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita perlu sekolah di luar negeri? Ada banyak alasannya. Misalnya perlu pengalaman baru, melihat hal yang berbeda di Indonesia dan di Eropa seperti apa misalnya. Paling tidak merasakan suhunya, merasakan 4 musimnya, dan merasakan perbedaan bahasanya atau perbedaan makanannya. Atau kita mau memperluas pandangan, misalnya dengan bergaul dengan orang lain itu kita jadi lebih tahu, lebih toleran, lebih bisa mengetahui alasan kenapa seseorang misalnya lebih suka hal ini sementara kita tidak suka hal itu. Contoh kecilnya misalnya kalau antara bersin dengan batuk, jadi justru mereka misalnya minta maaf ketika batuk, tapi tidak merasa apa-apa ketika bersin atau mengeluarkan ingus di depan kita. Jadi hal-hal seperti itu mungkin sesuatu yang perlu kita lihat, ternyata ada banyak hal atau kebiasaan orang itu yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Atau misalnya mau meningkatkan taraf hidup, meningkatkan karir, dan sebagainya. Atau ingin memberikan kebanggaan kepada keluarga, ingin membawa anaknya sekolah di luar negeri, ingin supaya ibunya atau orang tuanya merasa, oh, ada Tonji pengen anakku yang sekolah di luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi waktu saya sekolah itu di Edinburgh, saya telepon ibu saya.
dia masih bilang, weh, karir dan sebagainya. Betul, toh no Inggris ya, maksudnya. Terus dia tanya, mak bahasa Inggris kata aku tuh, jadi dia tidak pernah melihat saya sudahnya bahasa Inggris, dan dia masih tidak percaya kalau saya sudah berada di Inggris pada saat itu. Nah, tapi alasan kenapa sekolah di luar negeri ini adalah alasan pribadi, dan sangat sedikit kemungkinan ketika kita bilang alasan ini kita akan diberikan beasiswa. Kita harus punya alasan di luar ini sehingga para pemberi beasiswa itu merasa pantas memberikan beasiswa kepada kita. Kita harus punya ini yang satu, memberi manfaat pada orang lain. Jadi kalau alasan kita sekolah di luar negeri adalah hanya karena alasan pribadi, itu kemungkinan kita harus membiayai diri kita sendiri untuk sekolah. Tapi kalau kita punya alasan untuk memberi manfaat pada orang lain, barulah para pemberi beasiswa itu akan mempertimbangkan, dia akan memberikan beasiswa kepada kita. Meskipun sebenarnya alasan utamanya saya keluar negeri adalah ingin menonton Manchester United. Jadi saya sejak SMA itu sangat kepengen nonton di Old Trafford. Dulu saya menang karena saya rajin menulis, saya menang lomba menulis di Kompasiana. Dan hadiahnya adalah tiket menonton Manchester United di Stadion GBK. Tapi ternyata pada saat Manchester United sampai di Jakarta, sehari sebelumnya itu terjadi bom di GW Marriott yang di Kuningan. Dan saya gagal untuk Ritz-Carlton ya. Dan saya gagal untuk menonton Manchester United. Tapi saya tetap memelihara mimpi itu untuk tetap menonton. Tetap ada keinginan untuk menonton Manchester United. Dan saya pikir jalan satu-satunya untuk menonton Manchester United adalah bersekolah di luar negeri. Dan cita-cita saya itu berhasil dan kesampaian. Tapi ini tidak saya sebutkan pada saat saya diwawancara beasiswa waktu itu saya mendapatkan beasiswa S2 itu di Kominfo. Nah, sebagai orang yang berasal dari kampung, ada banyak tantangan kita sebenarnya untuk sekolah di luar negeri. Tantangan pertama adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini adalah kartu matinya kita orang kampung ini, orang dari Sidrap, orang dari Rapang atau dari Kadidi. Karena sangat sulit kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ini, mungkin karena kurang fasilitas, mungkin karena kurang benchmark, atau mungkin karena kita tidak melihat orang lain yang bisa kita ajak ngomong. Akan tetapi, seperti sebuah lari gawang, ini adalah gawang pertama yang harus kita lompati ketika ingin sekolah di luar negeri. Tidak bisa tidak, kita tidak bisa tidak belajar bahasa Inggris kalau mau melompat. Jadi kalau misalnya persyaratannya di LPDP itu minimal misalnya master itu IELTS-nya 6,5 atau doktoral itu IELTS-nya 7,0. Nah, tapi kalau kita punya goal, kita punya keinginan, maka setiap kebiasaan sehari-hari itu bisa membawa kita menuju di mana kita punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Saya sebenarnya dari dulu itu kursus bahasa Inggris, tapi tidak pernah bagus-bagus bahasa Inggris saya. Bahkan saya sekolah pun di Edinburgh itu, bahasa Inggris saya masih saya pikir saya kacau sekali. Tapi saya membiasakan diri untuk tidak membaca berita itu dari bola.com. Saya membaca berita itu hanya dari dailymail.com atau The Guardian. Dan itu mempengaruhi kemampuan reading saya, sehingga reading saya kalau tes IELTS itu yang paling tinggi di antara kemampuan saya yang lain. Karena hanya itu yang saya baca, dan artinya goal saya itu mempengaruhi kebiasaan saya setiap hari. Teman-teman boleh juga melakukan hal-hal lainnya, tapi saya pikir itu salah satu contoh bagaimana keinginan kita itu akan merubah kebiasaan kita setiap hari. Kemudian apa tantangan kedua? Akses. Kalau kita dulu di kampung itu informasinya sangat terbatas, sangat sedikit. Kadang-kadang sepotong-sepotong, dan setelah tutup baru kita tahu, oh ternyata ada peluang beasiswa begitu. Kenapa tidak kasih tahu? Itu yang sering kita dapatkan. Dan mungkin forum ini adalah awal di mana kita bisa saling berbagi, bisa saling menginformasikan dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau sekarang dengan adanya era medsos, ya sudah gampang orang untuk saling berbagi
informasi. Tapi tetap saja ada hal-hal detail yang kadang kelewatan. Misalnya persyaratan umur, persyaratan bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tantangan kedua. Yang ketiga, waktu. Jadi kita punya batasan untuk sekolah itu. Yang pertama batasan umur. Dan saya selalu berada di batasan paling akhir di umur ini. Saya mau S2 di umur hampir 35, dan saya sekarang mau S3 di umur hampir 42 tahun. Jadi hanya mungkin karena batasan umur inilah yang membuat saya untuk memberanikan diri atau memaksakan diri untuk melamar sekolah. Karena kalau tidak ada itu, saya mungkin masih santai-santai. Nah, kemudian kita juga dibatasi oleh kemampuan mengalokasikan waktu untuk persiapan. Kita dibatasi waktu antara kerja dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan. Nah, ini tantangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, IPK. Tapi saya tidak perlu bahas IPK. IPK itu harusnya direncanakan sejak kita mulai S1, sejak kita mulai S2, sehingga kalau kita berniat untuk naik ke jenjang lebih tinggi, ya kita harus mempersiapkan IPK kita tidak kurang dari 3 pada saat S1, atau kurang dari 3,25 pada saat S2. Nah, sekarang saya bicara apa kuncinya. Ini menurut pengalaman saya ya. Kunci pertama adalah persiapan. Jadi kalau kita mau sekolah dan mendapatkan beasiswa itu butuh persiapan. Yang pertama, identifikasi dulu targetnya. Kita mau sekolah di mana, universitasnya apa, jurusannya apa, kemudian kapan waktu bukanya. Yang kedua, kita juga harus tahu beasiswa apa yang kira-kira mendukung di sana. Jangan melamar di sana, kalau misalnya mau mengincar LPDP, artinya harus dilihat listnya di LPDP, sekolah-sekolah yang diperbolehkan oleh LPDP untuk dilamar dan sebagainya. Kemudian persyaratannya apa, bahasa Inggrisnya berapa, umur yang maksimumnya berapa, itu harus kita identifikasi. Kemudian kita harus kenali diri kita, kemampuan bahasa Inggris saya berapa, sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan diri, sehingga kita ukur dulu gapnya. Kalau misalnya saya mampunya sekarang hanya misalnya IELTS-nya 5, saya target 6,5, itu artinya saya butuh waktu yang sangat panjang, mungkin yang agak sangat panjang juga sih, mungkin 1 tahun untuk mempersiapkan. Jadi jangan pada saat dibuka baru mau tes IELTS, tidak seperti itu. Saya itu mempersiapkan diri sekitar 1 tahun sebelum dibuka sebuah beasiswa, baik waktu saya lamar Kominfo maupun waktu melamar di LPDP. Kemudian kunci kedua adalah motivasi. Jadi motivasi, lihat, jadi kita ketika akan melamar beasiswa, kita akan ditanya apa motivasimu untuk melamar beasiswa. Dan itu kita harus melihat di lingkungan sekitar kita isunya apa yang terjadi saat ini. Kalau misalnya saya di ketenagaalistrikan, saya ambil isunya seperti apa, kemudian saya sampaikan apa yang bisa saya beri kalau saya diberi beasiswa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, latihan. Jadi, dan ini saya lakukan. Saya pada saat melamar itu, saya melakukan latihan tes tulis. Jadi buku-buku saya kumpulkan, saya ikut grup chat, Telegram, dan sebagainya yang terkait dengan beasiswa. Meskipun umur saya makin tua, kemampuan matematik saya makin rendah, dan saya sadar itu. Makanya saya latihan tes tulis. Dan saya juga latihan interview. Saya latihan interview bersama beberapa orang yang lain. Jadi ini sangat perlu. Karena ini kan sebuah goal ya, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian yang 4, silaturahmi. Silaturahmi ini artinya networking. Jadi sesama pencari beasiswa itu harus saling mendukung. Seperti misalnya, dan kita harus rajin bertanya kepada orang lain. Saya sendiri sering bertanya kepada Cipu, kepada teman-teman yang lain, bagaimana caranya ketika kita ingin melamar beasiswa. Kemudian kita juga perlu mentor. Pada saat dulu saya mau melamar misalnya di Inggris, saya minta bantuan teman saya di Siemens waktu itu untuk proofreading daripada motivasi letter saya. Jadi kita perlu orang lain untuk membantu ketika kita ingin ingin mendapatkan beasiswa, ingin sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kelima yang berdoa. Jadi minta doa sama orang tua, sama orang lain, minta maaf kalau ada salah, dan itu bagian dari untuk memuluskan langkah kita menuju sebuah goal. Kemudian yang terakhir, jangan menyerah. Jadi ini penting, jangan menyerah, karena saya beberapa kali ikut tes bahasa Inggris.
Sampai setiap kali gagal, saya bilang sama istri saya, kalau istilahnya orang Bugis itu barena cau. Jadi kita lihat nanti siapa yang menyerah, bahasa Inggrisnya yang menyerah sama saya, atau saya yang menyerah sama bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya satu kali ikut tes IELTS, gagal, ya ikut lagi, belajar lagi. Gagal lagi, ikut lagi, belajar lagi. Sampai kemudian kalau gagal lagi, coba cara lain gitu. Jadi misalnya saya gagal di IELTS, coba dulu TOEIC dan sebagainya. Dan itu akan memungkinkan kita untuk mempersiapkan diri lebih baik. Dan kalau misalnya di wawancara beasiswa, pertanyaan utama yang paling sering muncul itu adalah kegagalan apa yang Anda rasakan dalam hidup. Mereka hanya mau melihat seberapa mampu kita bangkit ketika kita menghadapi kegagalan. Dan itu saya melihat ketika saya menjawab pertanyaan itu, mata pewawancara berbinar ketika saya menceritakan kemampuan saya untuk bangkit ketika sebuah kegagalan. Jadi jangan khawatir, kegagalan justru itu bagian dari proses kita untuk mendapatkan beasiswa dalam tanda kutip. Kemudian sumber beasiswa ada banyak, pemerintah, luar negeri, maupun universitas. Nah, kalau pengalaman saya, jadi pertama waktu saya sampai di Edinburgh, kita dikumpulkan di sebuah tempat hall ya. Kemudian ternyata di hall itu ada banyak macam semua S2, S1 maupun S3 dikumpulkan untuk induction di situ. Dan ternyata yang dijadikan contoh adalah orang Indonesia. Jadi di screen ini adalah yang saya tangkap di ruangan ini. An Indonesian example, dia bilang. Saya yang ada di ruangan itu langsung tertarik gitu. Ternyata dia menceritakan bahwa orang Indonesia itu kalau ditanya, any question? No questions katanya. Terus kalau ditanya lagi, what about others? Dia bilang, oh, they have no question either, sir. Ternyata dia tanya lagi, kenapa Anda bilang begitu? Because you are a good lecturer. Jadi pokoknya orang Indonesia itu terkenal tidak suka bertanya, katanya di Edinburgh University itu. Tapi saya berbeda. Saya sering bertanya, meskipun ternyata dosennya tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Jadi karena aksennya berbeda, bahasa Inggris saya juga masih kurang bagus, ya kadang-kadang apa yang saya tanyakan itu berbeda dengan apa yang dijawab oleh dosennya. Tapi itu adalah beberapa pekan pertama ketika saya tiba di sana. Aksennya saya tidak mengerti, aksen saya dia tidak mengerti. Akan tetapi saya harus berusaha untuk beradaptasi dengan itu. Karena kenapa? Karena standarnya sama semua di sana. Dia tidak peduli Anda lebih tua, karena saya umur 35, teman saya ada 22 tahun waktu itu, ada 23 tahun. Itu tidak ada seperti yang sering kita dengar, sudah tua kasihan, cuma cari gelar. Nggak ada yang seperti itu. Kemudian dari jauh, jangan disamakan dengan yang bahasa Inggrisnya asli sini. Nggak seperti itu. Jadi standarnya sama semua. Sehingga memang kita harus mempersiapkan diri untuk kira-kira bersaing dengan orang lain. Kemudian dikejar deadline seperti, karena saya cuma setahun, agak susah juga. Kemudian hidup sebagai muslim enak lah kalau di negara Inggris itu. Karena toko halal banyak, masjidnya ada, kemudian kita bisa beraktivitas bersama teman-teman dari Indonesia juga yang lain. Kemudian yang enaknya itu bisa jalan-jalan ke kastel. Banyak sekali kastel yang saya datangi dan stadion bola yang saya datangi sejak saya di Inggris. Kemudian kalau ini ada beasiswa LPDP, mungkin nanti kita akan sharing aja seperti apa ininya kalau ada pertanyaan. Saya udah kelamaan juga sebenarnya ini kayaknya. Saya kira demikian teman-teman, Kakak Cipu dan semua yang ada di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.